Halo, kami dari kelompok 2 mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Universitas Pelita Harapan. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang organisasi. Nah, organisasinya apa? Yaitu Paduan Suara Universitas Tarumanegara. Nah, di sini Paduan Suara Universitas Tarumanegara adalah lembaga kemahasiswaan yang bergerak di bidang paduan suara yang sudah cukup banyak berperan dalam mengharumkan nama Universitas Tarumanegara sejak disahkannya UKM ini pada tahun 1987. Jalinan prestasi PSUT yang membanggakan tersebut juga didukung oleh berbagai pihak dalam kampus seperti Yayasan Tarumanegara, Rektorat Universitas Tarumanegara, serta koordinasi PSUT dengan BEM Universitas Tarumanegara, di mana bantuan dari ketiganya saling terikat dan berkesinambungan. Hubungan paduan suara mahasiswa antar universitas saling mendukung saat melakukan suatu kegiatan seperti konser dan kompetisi. Penyanyi juga saling bertukar informasi terkait teknik vokal dan dunia paduan suara. Pada video kali ini khususnya kelompok kami akan membahas tentang konser persahabatan yang merupakan bagian dari salah satu kegiatan tahunan PSUT. Oke, yang pertama kita akan melakukan analisis SWOT. Yang pertama itu ada bagian internal dan eksternal. Kalau yang internal itu ada strengths dan weakness. Lalu yang eksternal ada opportunities dan threat. Nah, dari yang internal dulu kita bahas. Yang strengths itu ada beberapa poin. Yang pertama itu selalu berprestasi dalam berbagai lomba bergengsi bidang paduan suara. Lalu yang kedua ada para anggota memiliki rasa kekeluargaan yang begitu besar. Yang ketiga, anggota organisasi memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Lalu yang keempat, memiliki organisasi yang sudah terstruktur dengan baik. Lalu bagian weakness ada 2 poin, yaitu yang pertama itu komitmen anggota dalam mengatur waktu karena setiap anggota merupakan mahasiswa yang tidak terlepas dari tugas dan ujian perkuliahan. Lalu yang kedua, kekompakan dalam bernyanyi masih kurang sinkron satu sama yang lain. Lalu kita masuk ke dalam eksternal. Nah, di eksternal ini yang pertama itu opportunities. Opportunities itu ada 3 poin. Yang pertama itu dapat saling bertukar informasi terkait teknik vokal dalam dunia paduan suara dengan anggota paduan suara dari universitas lain. Lalu yang kedua, organisasi paduan suara dapat go internasional karena segudang prestasi yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, mempromosikan paduan suara di setiap media sosial yang dimiliki universitas agar masyarakat luas bisa lebih aware tentang paduan suara. Lalu yang traits itu yang pertama, universitas lain memiliki organisasi paduan suara yang juga berprestasi. Lalu yang kedua, banyak organisasi independen lainnya. Lalu yang ketiga, di saat ada salah satu anggota yang sakit, maka paduan suara menjadi tidak maksimal karena anggotanya tidak lengkap. Lalu yang keempat, kurangnya daya minat masyarakat terhadap paduan suara di zaman sekarang. Kegiatan ini menggunakan struktur fungsional yang dimana ketua langsung berhubungan dengan orang-orang bagian-bagian di bawahnya langsung. Jadi nggak ada gap, jadi langsung benar-benar ke ketuanya. Seperti contohnya kayak ketua berhubungan langsung dengan seksi registrasi dan partitur, lalu ada transportasi, dokumentasi, humas, sarana prasarana, konsumsi dan lain-lain dan masih banyak lainnya. Jadi nggak ada gap. Nah, kelebihannya itu spesialisasi itu lebih terfokus, terus sistem pelaporan sederhana dan jelas, lalu ada skala ekonomi dan mudah disesuaikan ketika organisasi ini ataupun acara ini berkembang. Jadi kalau untuk nextnya mungkin bakal pakai ini lagi gitu. Nah, kekurangannya itu isolasi antar departemen. Jadi tuh kayak ya departemen itu aja, nggak bisa kayak registrasi ke transportasi gitu, nggak bisa. Lalu ada lambat dalam pengambilan keputusan karena pengambilan keputusan semuanya harus nunggu ketua gitu. Lalu ada kurangnya koordinasi antar departemen. Jadi kan kalau kayak registrasi nggak bisa koordinasi dengan transportasi kayak disamain gitu kan, nggak bakal bisa karena kan sistemnya mereka tuh sibuk dengan bagian mereka masing-masing. Lalu yang terakhir itu ada kompetisi untuk kekuasaan dan sumber daya alam dalam suatu organisasi tersebut. Thank you. Menurut kelompok kami, budaya organisasi yang dianut oleh organisasi ini adalah clan culture. Budaya kerja clan
menciptakan lingkungan kerja yang cenderung ramah dan bersahabat. Apalagi karena paduan suara ini adalah kegiatan dari universitas. Jadi pasti lingkungan sekitar organisasi akan sangat bersahabat. Sama seperti judul konser yang dimiliki oleh paduan suara ini, yaitu konser persahabatan. Jenis budaya dalam pekerjaan ini menekankan pembentukan teamwork yang solid disertai dengan komunikasi yang baik. Karena anggota organisasi seumuran, komunikasi dapat tercipta dengan baik dan lancar karena para anggota dapat lebih mengerti satu sama lain. Dalam budaya klan, strategi untuk meningkatkan kualitas organisasi dapat dilakukan dengan pemberdayaan, pembentukan tim, pengembangan produktivitas setiap individu, dan keterbukaan komunikasi. Organisasi paduan suara dapat terus berkembang karena visi misi yang baik yang dimiliki oleh universitas dan organisasi yang menjunjung tinggi kesejahteraan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia beserta perannya di dalam organisasi paduan suara Universitas Tarumanegara. Sebanyak 17 SDM dibutuhkan dalam organisasi ini, yaitu terdiri dari yang pertama ada penasehat, lalu pembina, ada pembimbing, ada ketua pelaksana, ada sekretaris, bendahara, dan ada 5 seksi di bawahnya, yaitu yang pertama seksi partitur, selanjutnya seksi konsumsi, selanjutnya seksi dokumentasi dan publikasi, lalu ada juga seksi humas, dan yang terakhir yaitu ada seksi sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab dari 17 SDM yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama ada penasehat. Nah, penasehat di sini diduduki langsung oleh Rektor Universitas Tarumanegara, yaitu tanggung jawabnya adalah sebagai pemberi masukan dalam ide-ide yang disampaikan oleh setiap anggota tim dan memastikan bahwa ide-ide itu berguna bagi organisasi maupun universitas. Selanjutnya setelah penasehat ada pembina. Nah, pembina di sini yaitu diduduki oleh ketua lembaga kemahasiswaan dan alumni yang berperan untuk mendorong kerjasama dan komunikasi antar anggota tim sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya yaitu ada pembimbing. Pembimbing di sini diduduki langsung oleh musik director yang berperan sebagai pembimbing dan penasehat dalam segi musikalitas dan penampilan. Jadi pembimbing di sini nantinya akan memastikan bahwa kegiatan yang diadakan PSUT dan penampilan PSUT tersebut dengan kualitas yang baik. Selanjutnya ada penanggung jawab. Penanggung jawab ini adalah seorang ketua umum dari organisasi yaitu PSUT. Penanggung jawab di sini adalah orang yang bertanggung jawab penuh untuk segala kegiatan yang dilakukan oleh PSUT. Selanjutnya ada ketua pelaksana. Nah, ketua pelaksana atau leader ini yang nantinya akan mengkoordinir seluruh anggota tim dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi. Selanjutnya ada sekretaris. Sekretaris di sini adalah orang yang bertanggung jawab dari sisi administratif yang diperlukan organisasi maupun setiap kegiatan yang dilakukan organisasi. Bendahara. Nah, bendahara di sini adalah seseorang nanti yang bertanggung jawab untuk segala keuangan dan pengelolaan anggaran dalam organisasi dan setiap kegiatannya. Seksi partitur. Nah, seksi partitur berperan sebagai asisten pelatih dan juga sebagai filling partitur. Tugas untuk licensing dan pembelian lagu itu ada di seksi partitur. Dan seksi partitur ini juga memastikan bahwa setiap anggota tim haruslah dapat memahami lagu yang akan mereka bawakan. Nah, selanjutnya ada seksi konsumsi. Seksi konsumsi di sini adalah mereka yang bertanggung jawab untuk menyediakan konsumsi organisasi maupun di setiap kegiatan organisasi yang berlangsung. Setelah seksi konsumsi, lalu ada seksi publikasi dan dokumentasi. Seksi publikasi dan dokumentasi di sini adalah mereka yang bertanggung jawab untuk memegang sosial media, organisasi, dan mereka yang bertanggung jawab untuk mendokumentasikan setiap kegiatan dalam organisasi. Tanggung jawab seksi humas. Tanggung jawab seksi humas adalah mereka yang berhubungan dengan eksternal, menjalin komunikasi baik dan mempromosikan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi pada pihak eksternal. Dan yang terakhir kita ada seksi sarana dan prasarana, yaitu menyiapkan segala pengendalian dan pengelolaan bahan, sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan organisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang baik dalam organisasi dan bagaimana cara untuk mengimplementasikannya.
Faktor yang pertama adalah adanya struktur wewenang, karena dengan sebuah kewenangan, seseorang dapat memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk mengatur siapa saja yang dapat berkomunikasi dengan siapa dan apa saja yang dapat dikomunikasikan. Faktor yang kedua adalah adanya pesan yang berbeda. Pesan yang berbeda dalam hal ini bisa diartikan sebagai pesan dari kompetitor ataupun pesan yang bertolak belakang dengan pesan yang disampaikan di dalam organisasi. Hal ini akan menghambat adanya komunikasi yang efektif jika dilakukan atau dibiarkan begitu saja, karena dapat menghambat masuknya pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh organisasi tersebut. Hal ini dapat dicegah atau diatasi dengan adanya klarifikasi dan lain sebagainya. Faktor yang terakhir adalah adanya tingkat kedekatan. Semakin dekat komunikator dan komunikan, komunikasi dapat berjalan lebih efektif. Dan sebaliknya, jika komunikator dan komunikan memiliki tingkat kedekatan yang lebih jauh, maka komunikasi yang efektif dapat lebih sulit untuk tercapai. Kecuali jika kemampuan komunikator dan karakter komunikan mendukung hal tersebut. Etika merupakan prinsip-prinsip moral, aturan ataupun norma bagi seorang individu untuk bertingkah laku dalam society, tentang apa yang benar dan tentang apa yang salah, apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika dan nilai-nilai itu penting untuk dimiliki sebuah organisasi karena etika dapat menjadi jembatan antar individu untuk mencapai visi dan misinya dalam organisasi tertentu. Dalam organisasi yang telah kita pilih, Paduan Suara Universitas Tarumanegara atau yang lebih dikenal sebagai PESUT, menurut kami, etika dan nilai-nilai yang perlu diterapkan adalah pertama, kedisiplinan dan komitmen. Karena setiap mahasiswa itu sibuk dan punya jadwalnya masing-masing, sehingga komitmen dan kedisiplinan itu diperlukan, terutama pada saat latihan ataupun pada saat gladi resik ataupun konser. Tentunya setiap individu itu harus berkomitmen dan memiliki kedisiplinan agar tidak merugikan individu-individu lain dalam organisasi tersebut. Kemudian, setiap individu juga harus bisa bekerja sama satu dengan yang lain, khususnya dalam acara kayak ini yaitu konser persahabatan. Kemudian mereka juga harus memiliki keinginan untuk membangun komunitas. Dalam arti kata, dengan adanya konser ini mungkin mereka dapat memiliki peluang-peluang lain ke depannya, sehingga keinginan untuk membangun komunitas yang telah mereka pilih ini sangat-sangat penting. Kemudian mereka juga harus mendukung satu sama lain karena tentunya acara seperti ini membutuhkan dukungan moral. Kemudian yang terpenting adalah toleransi, karena terdiri dari mahasiswa-mahasiswa dengan sukarela ikutan pada paduan suara ini, maka toleransi itu sangat penting, karena mungkin anggotanya itu sangat banyak, beragam, mungkin datang dari individu-individu dengan background tertentu, dengan etnis dan ras-ras yang sangat berbeda. Oleh karena itu, toleransi itu sangat penting. Nah, bagaimana cara setiap individu untuk menerapkan etika-etika dan nilai ini, itu tergantung pada diri mereka sendiri, yaitu dibutuhkan niat dan keinginan dari mereka sendiri atau kesadaran dari mereka sendiri untuk berkomitmen dalam beretika dalam berorganisasi ini. Karena tentunya kembali lagi mereka ini mengikuti organisasi ini yang merupakan organisasi kampus ini karena dengan keinginan mereka sendiri, mungkin keinginan untuk lebih maju atau mungkin keinginan untuk mengolah vokal ataupun hanya dengan berkenalan dengan teman-teman yang baru gitu. Jadi bagaimana cara menerapkan etikanya kembali lagi kepada seseorang lagi. Apa prinsip-prinsip mereka, apa visi-visi mereka, apakah sesuai dengan organisasi PESUT ini? Jika iya, maka mereka seharusnya dengan kesadaran mereka sendiri itu menjalankan etika-etika dan nilai-nilai yang telah diterapkan dalam organisasi PESUT ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang organisasi Paduan Suara Universitas Tarumanegara. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir.